tadi dari sudut pandang budaya memang ada banyak hal. Terus kemudian dari Satrio bagus sih. Apakah miso itu menurunkan derajat atau tidak gitulah? Apakah mengubah penerimaan kita kepada orang lain? Nah, jujur aja status itu memang mempengaruhi ya penerimaan. Dan ketika kita bicara yang tidak sepadan dengan status yang diharapkan, akhirnya jadi kontras terus jebol kayak gini gitu kan. Nah itu terjadi juga. Nah kalau saya ya sedikit saya bahas sisi budaya tapi dari kitab suci Alkitab. Nah Alkitab itu menulis bahasa-bahasa kasar. Di Bilangan 11 itu ngomong orang-orang bajingan. Tulisannya benar-benar orang-orang bajingan. Jadi seperti itu. Terus kemudian di Perjanjian Baru banyak sekali. Matius 23 itu Yesus maki-maki, Yesus loh Tuhan. Itu maki-maki orang-orang yang notabene kaum agama yang lain. Nah, dengan bahasa yang mungkin kalau di Alkitab dibacanya halus, dasar ular bludak gitu kan. Kamu tuh kuburan yang dilapur luarnya, dalamnya tapi kerangka gitu. Tapi itu semua ternyata dalam budaya Yahudi itu ya padha wae bahasa Jawa itu bajingan asu gitu. Itu semua miso semua. Nah, Tuhan miso gitu kan. Nah, bingung nggak be? Matius 23 itu isinya ayat 1 sampai 25 itu pisuan semua. Dengan kata pertama itu celakalah. Nah, celakalah bahasa Indonesia ya biasa ya kan? Nah, dalam bahasa yang apa? Bahasa yang budaya sana celakalah itu ya wis koyo misui orang yang beno tabrak. Istilahnya kayak gitu. Nah, dan itu yang ngomong Tuhan gitu istilahnya. Nah, terus kemudian nggak cuma si Yesus gitu yang ngomong gitu. Paulus yang meneruskannya juga ngomong gitu. Bahwa apa saja yang dulu kuanggap berharga, sekarang itu kuanggap sampah. Nah, sampah dalam bahasa aslinya itu kotoran. Nah, dilihat lagi lebih dalam ternyata dia ngomong apa saja yang dulu kuanggap berharga itu semuanya tai. Semuanya tai. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlanjur menaruhkan kata, menaruhkan apa ya literatur itu pada porsi-porsi yang yang ini harus ngomongnya gini, yang ini harus ngomongnya gini. Nah, belakangan ini kan terjadi sebuah kontradiksi. Miso yang penting sopan. Sambil guyu tapi miso gitu boleh gitu kan. Orang kadang nggak kerasa apa-apa gitu. Tapi isinya kayak tadi dibilang, isinya ya sebenarnya sama, kontennya sama. Terus kemudian melakukan hujatan literasi gitu kan secara vokalis. Sekarang tidak lagi vokal gitu, suara, tapi pakai tangan. Nah, pakai tangan ini ternyata setelah saya teliti dengan sudut pandang psikologis, apa saja yang kita kerjakan pakai tangan dan diterima oleh kita itu jauh lebih punya efek daripada kita ngomong itu vokalis selesai. Kayak tadi Mas Amung pertama ngomong orang Arab itu pertamanya padu yo pisu-pisuan sih, habis itu selesai gitu. Nek perang ya perang, kalau enggak ya enggak. Tapi secara psikologis kalau kita membaca sesuatu itu ternyata terekam di otak dan itu masuk secara psikisnya di kita, itu menjadi trauma. Makanya tidak heran literasi itu menjadi sesuatu yang bahaya sehingga dimunculkanlah Undang-Undang ITE. Itu salah satu alasan kenapa Undang-Undang ITE dimunculkan, karena ternyata punya dampak psikologis, bukan cuma dampak yang sekedar ini merusak saraf dan segala macam, tidak, tapi dampak psikologisnya ada. Nah, lebih baik miso yang vokal daripada miso secara sosmed gitu. Jadi miso baik dari sudut pandang budaya, sudut pandang psikologis, saya juga bingung gitu loh. Apakah ini mempengaruhi penerimaan gitu. Tadi kan bicaranya dosa gitu kan. Apakah identitas kita jadi berubah ketika kita miso gitu.
kayak porsi saya gitu, porsi saya yang dikenal dengan figur agama gitu kan, rohaniawan. Apakah ketika saya miso itu menjadi turun? Apakah seperti itu gitu? Tapi ada juga yang rohaniawan gitu di luar sana yang malah hobinya miso-miso gitu, jelas turun gitu. Nah kalau saya melihat proporsional, tadi kan ada memandang konteksnya, memandang situasinya, miso gitu kan. Memang kalau dalam sebuah diskusi atau debat, satu titik kita akan muncul ad hominem bahkan, ya kan, menjatuhkan orang dari sudut pribadinya. Tetapi di luar itu, sebelum ad hominem, kita hanya miso yuk goblok we, tolole orang nganggo gobloknya orang nganggo pewarna, gobloknya orang. Dan kata-kata itu umum, tapi bagi beberapa orang tidak bisa diterima karena kalau sudut literasi mereka ya luas, sehingga orang nggak bisa menampung itu sebagai sesuatu yang normal, khususnya untuk pribadi-pribadi yang mereka anggap punya identitas gitu, sehingga mereka akan berpikir kalau kamu punya status ini ya bicaramu dari sudut pandang status ini. Saya waktu seperti itu kan, gitu kan, dalam kondisi seperti itu, saya sebenarnya pengen balas gitu, sudut pandang yang tadi awal saya ceritakan. Alkitab itu penuh dengan kayak gini gitu, dan itu yang kalau kita mau fair ya fair, dia ngomong dalam konteks yang seperti itu gitu. Nah, apakah saya mencontoh apakah saya meneladani yang buruk? Tidak. Memang ada masanya di mana titik kita bicara itu sampai ke wes ya miso gitu loh. Wes gak iso diajak omong gitu loh. Bahkan kata dalam bahasa Indonesia itu kan ada bodoh, goblok, tapi ada tingkatan yang lebih parah, cuma menjadi halus, bebal. Bebal ki gobloknya pol gitu. Gobloknya wes gak ketulungan gitu istilahnya. Tapi karena bahasanya itu kayak halus gitu kan, bebal, iya bebal biasa aja gitu kan, dibandingkan kita ngomong goblok gitu. Jadi kayak bahasa Jawa itu ada ngoko, kromo inggil gitu. Bodoh ya wes gitu kan. Terus goblok, rotok dulu siti. Bebal ini sebenarnya kasar pakai banget, tapi tidak kena karena kapasitas budayanya tidak seperti itu. Anak saya menjadi terbiasa miso karena mainan game. Mainan game dan misonya bahasa Inggris. Istri saya tidak tahu. Saya yang tahu itu berat gitu loh. Mengajar anak saya untuk itu salah gitu. Tapi buat dia ya miso karena pas main game liatin orang nge-game gitu juga miso, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk lingkungannya ya it's okay gitu loh, malah keren gitu. Tapi untuk yang tahu kan, anaknya diajari miso gitu. Itu yang saya bisa sharingkan.